Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Cuk Wangseng dan yang lainnya saling bertukar pandang. Ekspresi mereka dipenuhi keheranan. Namun, sesaat kemudian, ekspresi mereka langsung berubah. Karena mereka melihat kerumunan yang awalnya damai, tiba-tiba berubah menjadi ganas seperti roh jahat dan menerkam orang-orang tersebut. Terdengar suara teriakan menyedihkan, dan sebelum orang-orang itu sempat bereaksi, yang tersisa hanya genangan darah dan tubuhnya pun lenyap sepenuhnya. Orang-orang di sekitarnya bersendawa puas, dengan senyum menyeramkan muncul di wajah mereka. Melihat semua ini, wajah Cuk Waseng dan yang lainnya langsung pucat. Orang-orang itu cukup kuat, semuanya mencapai puncak tingkat keenam Rana Yingyang. Namun meski begitu, mereka tetap mati mengenaskan, dilahap hidup-hidup oleh mayat-mayat itu. Teruskan jalannya, Cukwaseng menekan rasa takut di hatinya, lalu melambaikan tangannya dan terus menyerbu ke depan. Lebih baik meninggalkan tempat berbahaya seperti ini sesegera mungkin. Tetapi saat dia melihat ke depan, ekspresi wajahnya langsung membeku. Karena dia melihat 8 sosok menghalangi jalan mereka. Sosok-sosok itu muncul sangat aneh, seolah-olah muncul tanpa suara. Makhluk jahat dari ras mayat. Cuk Waseng menatap sosok-sosok itu dengan ekspresi muram. Orang-orang ini semuanya mengenakan jubah abu-abu putih. Wajah mereka terlihat pucat, dan ada pola emas yang berkedip di antara alis mereka. Raja mayat dari ras mayat. Melihat garis-garis emas itu, ekspresinya sedikit berubah. Raja mayat ini adalah makhluk yang sangat kuat di antara ras mayat. Kekuatan tempurnya sangat luar biasa sebanding dengan praktisi Rana Ying yang tingkat 8. Ini akan sulit. Suyan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi getir. Lalu dia menunjuk ke bawah. Lihat, Cuk Wangseng melihat ke arah bawah. Dan dia segera menyadari bahwa kota yang makmur itu telah berubah drastis. Kota itu tampak bobrok seperti reruntuhan, dengan bangunan-bangunan yang hancur. Di antaranya, mereka yang tadinya berpakaian rapi pun menampakkan wajah aslinya. Mereka berekspresi garang, wajahnya pucat pasi. Rambut panjang mereka telah rontok, dan sesekali air hitam menetes dari mulut mereka. Ini buruk. Cuk Wangseng menarik nafas dalam-dalam dan wajahnya berubah jelek. Tampaknya para mayat ini sedang mengincar mereka. Pertempuran berdarah berikutnya tidak dapat dihindari. Apa yang harus kita lakukan? Suyan meliriknya saat bertanya. Tatapan mata Cuk Wangseng semakin tajam saat berkata, Tuan Muda Zhu, bawalah yang lain untuk menghentikan mayat-mayat itu. Dan aku akan menangani raja-raja mayat ini. Apakah kamu yakin bisa sendirian? Suyan berkata dengan mata terbelalak. Ada 8 raja mayat dan kekuatan mereka begitu kuat. Sehingga bahkan Nanggongjing nomor 1 dalam daftar kenaikan mungkin tidak dapat mengalahkan mereka jika mereka melawan semuanya sendirian. Apakah ada cara lain? Cuk Wangseng mengangkat bahu saat tersenyum pahit. Tapi Suyan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Cuk Wangseng dengan cepat melambaikan tangannya. Situasinya sedang kritis saat ini, jadi tidak perlu berbicara lagi. Tuan Muda Zhu, Anda harusnya mengerti bahwa mayat-mayat itu banyak jumlahnya dan tidak bisa dihentikan begitu saja, katanya dengan suara berat.
Mendengar ini, Suyan menggertakkan giginya, kemudian menoleh untuk melihat yang lainnya, lalu berkata, "Hati-hati." "Baiklah," kata Cukwang Seng singkat. Mendengar ini, Suyan dan yang lainnya langsung berbalik untuk terbang ke bawah. Dengan jumlah pasukan yang terbatas, mustahil untuk membasmi para pasukan mayat ini. Jadi yang harus mereka lakukan hanyalah menahan untuk memberi Cukwang Seng cukup waktu. Melihat Juyan yang lainnya pergi, Cukwang Seng menarik nafas dalam-dalam, lalu perlahan berbalik dan menatap Raja-Raja Mayat di depannya. "Raja Mayat, kalau kalian minggir, kita semua bisa hidup damai," katanya perlahan dengan wajah serius. Mengingat kecerdasan para Raja Mayat ini, mustahil bagi mereka untuk tidak memahami kata-katanya. Jika mereka bisa menghindari pertempuran, itu akan menjadi yang terbaik. Tetapi pada saat yang sama, ia juga tahu bahwa kemungkinan terjadinya hal ini sangat kecil dan hampir mustahil. Benar saja, setelah mendengar kata-katanya, seorang Raja Mayat di tengah membuka mulutnya. "Manusia bodoh, karena kau telah memasuki wilayah ras mayat kami, maka tinggallah bersamaku." Ekspresi Cukwang Seng berangsur-angsur menjadi dingin. Sepertinya tidak ada ruang untuk kompromi dalam masalah ini. Makhluk-makhluk jahat ini tidak punya pilihan selain bunuh-dibunuh. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan saat auman naga terdengar, kekuatan naga mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya, langsung melepaskan kekuatan yang dahsyat. "Karena kau tak mau melepaskanku, aku akan datang dan merasakan kekuatan ras mayat ini." Sosok Cukwang Seng langsung berubah menjadi aliran cahaya, lalu melesat maju bagaikan kilat. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan urat-uratnya langsung menonjol, dan kekuatan dahsyat mengalir keluar, menghancurkan ruang di sekitarnya. "Terimalah pukulanku." Mata Cukwang Seng berkobar saat dia meninju kepala Raja Mayat. Gelombang kekuatan dahsyat melesat keluar, menciptakan gelombang energi yang sangat besar. Pukulannya yang tampak biasa saja, tanpa gerakan khusus apapun ini, sebenarnya melepaskan kekuatan tak terbatas yang sungguh mengerikan. "Manusia bodoh," Raja Mayat itu tertawa, lalu mengepalkan tangannya, kemudian meninju ke atas. Saat kedua tinju itu beradu, wajah Raja Mayat tiba-tiba berubah. Ia merasakan kekuatan dahsyat langsung menyelimutinya. Ia menggoyangkan tubuhnya, melesat mundur, menempuh jarak beberapa ribu meter. Melihat ini, ekspresi Raja Mayat lainnya langsung berubah. Kekuatan fisik manusia ini begitu kuat, hingga ia bisa menjatuhkan Raja Mayat itu hanya dengan satu pukulan. Manusia terkutuk. Raja Mayat yang terhempas terbang terhuyung-huyung saat menatap Cukwang Seng dengan tatapan sinis. Lalu berkata dengan penuh kebencian, "Jangan sombong dulu. Kalau kau terkena energi mayat ras mayatku, kau pasti akan mati." Mendengar ini, Cukwang Seng menunduk saat menatap tinjunya. Dan benar saja, dia melihat energi kelabu di sana. Namun, tidak ada tanda-tanda panik di wajahnya. Malah, ada lengkungan aneh di sudut mulutnya. "Ki Mayat." Benda ini sepertinya tidak berguna baginya. Ia menjentikkan jarinya, dan cahaya perak melesat keluar, lalu berubah menjadi pusaran perak kecil, melewati kepalan tangannya. Saat berikutnya, energi abu-abu putih itu lenyap tanpa jejak. Bagaimana bisa terjadi? Ekspresi Raja Mayat langsung berubah. Energi ras mayat mereka sangat aneh, terutama karena mereka adalah Raja Mayat. Energinya cukup untuk menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan.
bahkan bagi para praktisi Rana Yin yang tingkat 8. Tetapi pemandangan di hadapannya adalah sesuatu yang tidak ia duga. Kakak ketiga, ini badai luar angkasa, kata Raja Mayat di tengah saat menatap Cu Kuangseng. Manusia ini benar-benar memiliki keajaiban langit dan bumi yang begitu dahsyat. Pantas saja dia mengabaikan energi ras mayat mereka. Dia manusia yang sulit dihadapi. Raja Mayat di tengah tampak sedikit serius dengan wajah pucat. Sangat jelas tentang badai luar angkasa ini. Dan kekuatannya yang dahsyat cukup untuk memberikan pukulan yang menghancurkan kepada Ki Mayat. Sepertinya kalian sangat takut dengan badai luar angkasa. Cu Kuangseng menatap wajah Raja-Raja Mayat itu. Pemimpin Raja Mayat yang berada di tengah mendengus dingin. Kau terlalu meremehkan kemampuan Raja Mayat kita. Sekalipun kau memiliki badai luar angkasa, hari ini kau takkan bisa lolos dari kematian. Dia langsung bertukar pandang dengan para Raja Mayat di dekatnya, lalu membentuk segel dengan tangannya bersama. Seketika, energi mayat yang mengerikan menyapu, langsung beriak di sekelilingnya. Melihat separuh langit yang berubah menjadi lautan energi mayat, Cu Kuangseng langsung melambaikan tangannya, dan cahaya perak melonjak ke atas, langsung berubah menjadi badai perak berukuran 1000 kaki. Badai perak itu berdiri di udara, dan aura mengerikan langsung menyapu. Langsung menghancurkan semua ki mayat yang memenuhi udara. Cu Kuangseng melesat, lalu muncul di puncak badai luar angkasa. Tatapan tajam menyapu beberapa Raja Mayat, dan aura mengerikan perlahan beriak di sekelilingnya. Semuanya, silakan mencoba beberapa kuatnya badai luar angkasaku ini. Cu Kuangseng menyisihkan lengan bajunya, dan badai luar angkasa langsung berguncang. Kekuatan dahsyat itu menyapu, lalu berubah menjadi semburan perak. Kemanapun aliran perak itu lewat, di situ ada kekuatan dahsyat yang mengamuk, dan ruang di sekitarnya tidak dapat menahannya, dan langsung terkoyak menjadi 2 bagian. Hati-hati, Bos Raja Mayat berteriak, segel di tangannya dengan cepat berubah, dan energi mayat yang tebal menyebar, langsung berubah menjadi lautan energi mayat yang bergelombang. Kemudian menyapu ke arah aliran cahaya perak. Lautan energi mayat langsung bertabrakan dengan aliran cahaya perak. Tidak lama kemudian lautan energi mayat dengan cepat menghilang. Menghadapi badai luar angkasa yang sangat kuat, energi mayat sangat terkendali. Namun, pengekangan ini bukanlah penindasan mutlak. Karena orang-orang yang mengendalikan ki mayat ini adalah beberapa Raja Mayat. Dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri, mereka masih dapat melawan kekuatan badai luar angkasa dengan paksa. Pada saat ini, Cu Kuangseng tiba-tiba menyadari ada suara angin kencang yang datang dari belakang, yang dengan cepat melesat ke arahnya. Tanpa berpikir panjang, dia berbalik cepat lalu meninju. 3 pukulan datang bersamaan, dan kekuatan dahsyat langsung mengenai wajahnya, menyebabkan kulitnya merasa sakit seperti terbakar. Saat berikutnya, Cu Kuangseng memukul ke bawah, langsung bertabrakan dengan 3 tinju itu. Dalam sekejap, gelombang kejut yang dahsyat menyapu, secara langsung memaksa udara di sekitarnya terpisah untuk membentuk zona vakum melingkar. Tubuh Cu Kuangseng langsung gemetar, dan dia mundur beberapa langkah ke belakang. Tubuh manusia ini cukup kuat. Ketika Raja Mayat di seberang langsung berseru takjub. Ketika melihat Cu Kuangseng yang sama sekali tidak terluka. Selama bertahun-tahun, mereka telah bertemu dengan banyak sekali manusia muda jenius. Tetapi hanya sedikit yang mampu mengelola tubuh mereka hingga tingkat ini.
Ekspresi Cukuanseng menjadi kosong. Orang-orang ini menggunakan kekuatan 5 orang untuk menahan badai ruang angkasa, agar dia kehilangan kartu truf yang dapat menahan energi mayat. Namun, ini mungkin bukanlah hal buruk baginya, karena jika dia menghadapi 8 Raja Mayat pada saat yang sama, itu akan sangat sulit bahkan dengan level kultivasinya saat ini. Tetapi jika hanya ada 3, itu akan jauh lebih mudah. Memikirkan hal ini, lengkungan dingin muncul di bibir Cukuanseng. Apakah orang-orang ini benar-benar berpikir bahwa kartu truf terkuatnya adalah badai luar angkasa? Jika ini benar, dia akan memberi kejutan besar kepada ketiga Raja Mayat ini. Kau sudah hampir mati, tapi masih berani bersikap sombong. Raja Mayat langsung mencibir ketika melihat lengkungan dingin di sudut mulutnya. Si tua keempat, si tua 5, mari kita lawan dia bersama-sama. Mengerti kakak bertiga? Dua Raja Mayat lainnya saling berpandangan, dan energi mayat yang kuat melonjak di sekitar mereka. Menghadapi hal ini, ekspresi Cukuanseng tampak tenang, dan matanya gelapnya memancarkan kilauan bagaikan pisau tajam. Dia langsung mengepalkan tangannya, dan dengan suara auman naga, ia mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya. Udara langsung meledak, dan sosoknya langsung berubah menjadi aliran cahaya, dan langsung melesat keluar. Bunuh dia! Raja Mayat peringkat ketiga pun berteriak, dan energi mayat yang mengerikan mengembun di telapak tangannya, lalu berubah menjadi bola energi mayat yang halus. Di dalam bola itu, terdapat energi mayat yang terkondensasi secara ekstrim. Raja Mayat keempat dan Raja Mayat kelima juga mengambil tindakan dan mengadatkan energi mayat menjadi bola energi mayat. Ketiganya melambaikan tangan dan bola mayat berwarna abu-abu putih melesat keluar, langsung membentuk formasi segitiga yang menyelimuti Cukuanseng di bawah. Wajah Cukuanseng tetap tenang. Dia mengepalkan tangannya lalu meninju ke atas. Sebuah tinju cahaya merah darah langsung menghantam pusat formasi segitiga itu. Kekuatan mengerikan itu langsung meledak, menyebabkan formasi itu langsung berdengung. Detik berikutnya, formasi itu mencapai batasnya. Formasi itu meledak bersama 3 bola mayat abu-abu putih. Energi mayat langsung menyebar ke segala arah. Ekspresi Cukuanseng tetap tidak berubah. Cahaya merah darah menyelimuti tubuhnya, langsung berubah menjadi penghalang berwarna merah yang menghalangi ki mayat yang mengalir deras. Meskipun tidak ada badai luar angkasa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan membiarkan energi mayat menyerang tubuhnya. Dia menginjak energi mayat lalu bergegas keluar dan membunuh 3 Raja Mayat. 10 segel iblis surgawi. Segel di telapak tangan Cukuanseng dengan cepat berubah, dan kedua segel emas itu saling bertabrakan, lalu berubah menjadi 1 segel emas. Setelah itu, segel emas itu melesat bagaikan kilat, dan langsung menyerbu ke arah Raja Mayat. Pada saat yang sama, dia menginjak tanah, dan kekuatan dahsyat menyapu, menuju langsung ke arah 2 mayat Raja Mayat. Mencari kematian? Raja Mayat ketiga itu berteriak. Di udara dipenuhi dengan energi mayat dan darah. 4 sosok bertabrakan dengan keras, menyebabkan ruang sekitarnya bergetar. Di tempat pertempuran sengit, Zuyan dan yang lainnya juga menyerang dengan ganas. Puluhan orang membentuk formasi besar untuk melawan pasukan mayat yang menyerbu seperti air pasang. Untuk sesaat, pertempuran sengit terjadi di mana-mana. Suasana yang keras memenuhi setiap sudut, dan sesekali suara-suara rendah bergema di langit. Kedua belah pihak berusaha sekuat tenaga untuk bertarung dengan sengit. Setiap saat,
Ratusan mayat berjatuhan. Namun meski begitu, para anggota ras mayat dengan ganas menyerang formasi yang didirikan Suyan dan teman-temannya. Lambat laun, pertempuran ini berubah menjadi lebih sangat berbahaya. Terima kasih.